kasih cintanya dalam tugas dan Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Pemirsa renungan pagi Mesalva yang diberkati oleh Tuhan, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan para pemirsa renungan Mesalva dimanapun Anda berada. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dan kebaikanmu yang berlimpah atas kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan di saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami, jamah hati kami. Tuhan berikanlah pengertian-pengertian yang baru kepada kami, agar kami semakin mengenal akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pemirsa renungan pagi Mesalva yang diberkati oleh Tuhan. Nats renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tema kita pada pagi hari ini yang menyatakan bagi kita mengapa Tuhan menyebut kita sebagai garam dunia. Dalam ajaran Yesus ketika berkhotbah di bukit, kita disebut sebagai garam dunia. Pernyataan ini mengandung makna yang sangat mendalam bagi kita sebagai pengikut Kristus. Tapi mengapa Tuhan memilih untuk menyebut kita sebagai garam dan bukan sebagai gula atau benda yang lainnya? Pemirsa renungan pagi Mesalva yang diberkati oleh Tuhan. Garam dunia. Mengapa kita disebut sebagai garam tersebut? Ada dua hal penting yang harus kita ketahui secara alkitabiah mengapa kita disebut sebagai garam. Yang pertama, garam selain memberi rasa, garam juga dipergunakan sebagai bahan pengawet alami yang digunakan untuk mencegah pembusukan. Peranan dan gambaran kita sebagai orang Kristen layaknya seperti garam yang dapat memberikan rasa atau dampak yang baik. Jadi teladan dari sikap hidup kita sebagai pengikut Kristus. Artinya, kita dapat membawa damai sejahtera bagi banyak orang yang dapat dikenang oleh orang yang kita temui dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sebagai garam dunia yang dimandatkan oleh Tuhan untuk memberikan rasa, untuk dapat membawa damai sejahtera itu, kita harus dapat membawa dampak yang baik, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-50 dikatakan bagi kita, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Artinya, para pemirsa renungan pagi Mesalva, kita harus membawa damai itu dimanapun kita berada. Dan hal yang penting yang kedua yang perlu kita ketahui secara alkitabiah, sebagai garam dunia, kita dipanggil untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai moral dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang seringkali terpengaruh oleh dosa dan kerusakan. Kehidupan kita harus memegang teguh prinsip-prinsip Alkitab sehingga ajaran Kristus dapat tetap awet dalam kehidupan kita, di dalam kita bermasyarakat. Sahabat
Maisalva yang diberkati oleh Tuhan. Kamu ibarat garam di dunia ini. Bila kamu memberi pengaruh yang baik, garam tadi disebutkan bagi kita, memberikan rasa bagi makanan. Ya, demikianlah pengaruh yang baik yang memberikan dampak bagi dunia ini, bagi sesama kita. Hendaklah kita menjadi seperti garam. Jikalau kita tidak memberikan pengaruh yang baik, maka kita sama seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Garam yang seperti itu tidak lagi berguna. Hanya akan dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Bukankah dikatakan bagi kita di dalam pembacaan kita tadi, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, mari kita pergunakan kehidupan kita. Kita pergunakan waktu dan kesempatan sebagai garam dunia yang Tuhan telah utus kita untuk membawa pengaruh yang baik, membawa damai sejahtera itu dimanapun kita ditempatkan. Sebagaimana garam diperlukan untuk melezatkan makanan, untuk mencegah pembusukan. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang Kristen harus menjadi teladan. Di dalam dunia ini, kita harus melawan kebobrokan moral. Kita harus melawan kecurangan yang nyata di dalam bermasyarakat. Bukankah Tuhan memanggil kita, mengangkat kita untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor? Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi marilah kita tetap setia menjadi garam dunia. Jangan kita menjadi suam-suam kuku. Ketika kita menjadi suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan oleh Tuhan dari mulutnya. Ya, karena kita sebagai pengikut Kristus yang suam-suam kuku, yang memadamkan kuasa Roh Kudus, dan tidak lagi melawan suasana dosa yang terjadi di sekitar kita ini, maka kita akan dimuntahkan oleh Allah. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan bagi kita, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jangan sampai kita sebagai pengikut Kristus yang adalah garam dunia itu tidak lagi memiliki fungsi di dalam kehidupan kita, maka kita akan dibuang oleh Allah. Kita akan dimuntahkan oleh Allah. Pemirsa renungan pagi Maisalva yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah garam dunia ini, Dialah yang menjadi patron bagi kehidupan kita. Di mana Tuhan Yesus yang adalah garam dunia. Dan Tuhan Yesus itu meninggalkan mandat bagi kita untuk menjadi garam dunia. Tadi disebutkan bagi kita, garam itu memberikan rasa, dipergunakan sebagai bahan pengawet alami untuk mencegah pembusukan bagi makanan. Tadi yang kedua juga disebutkan bagi kita. Kita sebagai garam dunia dipanggil untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai moral dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang sudah terpengaruh dengan dosa. Mari kita terus memegang teguh prinsip-prinsip Alkitab sehingga ajaran Kristus dapat tetap awet dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita dapat meninggalkan damai sejahtera
dapat memberikan perdamaian bagi siapapun di dalam kehidupan ini. Selamat menjadi garam dunia bagi semua sahabat-sahabat pemirsa renungan pagi Mesalva. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Bagaimana kami dapat menjadi garam dunia ini, memberikan damai sejahtera dimanapun kami berada. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan akan memberkati semua pemirsa renungan pagi Mesalva dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah bagi kehidupan kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu akan tetap terus tinggal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sabda mulia terucap, kita adalah garam dunia dalam ajaran Yesus. Sebagai pengawet dan pembawa cahaya terang, dalam kasih Kristus kita hidup percaya. Garam memberi rasa sejati, garam bertahan dalam badai waktu, menjadi saksi cintanya dalam tugas dan laku, menyebar kasih dan terang di setiap saat, menghidupkan ajaran Yesus dengan cinta yang dalam, menciptakan dunia yang penuh damai, sentosa dan aman. Menjadi saksi cintanya dalam tugas dan laku, menyebar kasih dan terang di setiap saat, menghidupkan ajaran Yesus dengan cinta yang dalam, menciptakan dunia yang penuh damai, sentosa dan aman. Garam memberi rasa sejati, garam bertahan dalam badai waktu, menjadi saksi cintanya dalam tugas dan laku, menyebar kasih dan terang di setiap saat, menghidupkan ajaran Yesus dengan cinta yang dalam, menciptakan dunia yang penuh damai, sentosa dan aman, sentosa dan aman. Menyebar kasih dan terang di setiap saat, menghidupkan ajaran Yesus dengan cinta yang dalam, menciptakan dunia yang penuh damai, sentosa dan aman.